Gimana sih, Kak? Sebenarnya itu nggak masalah, Mas. Dari kemarin-kemarin, tapi diungkit, dibahas lagi kalau udah ribut, gitu. Sebenarnya dia juga udah ngerti, maafin kok. Ya udah, gitu kan. Terus dia juga mau tinggal di sini, biasa aja. Yang penting kita ada rencana mau beli rumah di BSD. Cuman adalah masalah-masalah yang nggak harus digede-gedein jadi gede, gitu. Cuman aku barusan kemarin sempat ngomong gitu kan, masalah cerainya apa sih gitu kan. Ya aku dibilang berulang-ulang lah begini begitu. Oke, aku pernah ngebohongin uang, ya kan, ibaratnya ngebohongin duit sama dia pernah, ya kan. Tapi uangnya kemana? Aku nggak pernah yang namanya ke uang ke wanita atau yang lain, enggak. Itu paling aku bohongin ke sini material ini kayak gitu. Pernah aku alamin itu. Tapi ada rupanya, ya udahlah tutup gitu, salah aku, selesai. Tapi aku nggak pernah bertanya-tanya tentang dia mau keluar uang kemana, aku nggak pernah dalam bidang apapun kayak gitu. Anaknya mau sekolah di mana, ya silakan. Aku nggak pernah masalahin itu, karena ada suatu titik di mana aku yang punya rasa kesabaran ini meledak gitu. Yang selama aku sabar, aku diem gitu kan. Ya udah aku mengerti, karena manusia itu nggak harus disamakan pola pikirnya gitu. Dia tahu dia seperti ini melakukan, ya udah aku dengerin aja. Aku jadi pendengar setia, bahkan setiap dia bicara sama aku, ngobrol tengah malam jam 3 aku temenin gitu. Aku obrolin, walaupun obrolannya jujur kadang suka nggak masuk di logika aku, tapi dia istriku. Aku dengerin, mau nyari kemana dia cerita kalau bukan ke suami gitu kan. Nah, cobalah kamu cerita ke anak-anakmu. Sanggupkah dia mengerti kamu? Nggak ngerti kan kalau bukan suami? Gitu. Aku merasa kayak di nomor 2 kan loh. Anaknya di nomor 1 kan. Padahal susah senang dia sama aku kelak. Siapa yang akan nolongin kamu di saat kamu susah, kamu sakit? Ya kan? Seandainya kamu sakit, kamu nggak bisa bekerja, aku yang akan berperan di situ. Suaminya. Nggak mungkin aku diem. Kan gitu. Aku tetap berusaha anak-anaknya, walaupun dia bukan anak-anak kandungku, tetap aku berperan ke situ, Mas. Makanya kenapa aku selalu bilang, ya dia selalu tersinggung kalau aku bicara gini gitu, ya kan. Cuman aku ngerti lah, ya udahlah gitu. Aku nggak mau banyak bicara dengan ini dengan itu. Sekarang aku diundang di TV, ada undangan ini berdua sama dia. Tahu lah, ntar sangkanya aku gimmick lah apalah. Ya, aku klarifikasi yang udah kita nggak cocok, udah gitu aja lah, selesai. Aku malah sekarang mau nikmatin kesendirian aku. Kalau dia mau berteman sama aku, teman baik, nggak ada keributan, nggak apa-apa, kita baik-baikan aja. Nggak usah ada musuh, nggak usah ada apa, walaupun apapun itu dia pernah dalam hidup saya, gitu. Saya kenal dia juga, dia bersyukurlah, aku dikenal orang banyak gitu kan sama dia, dan dia juga dikenal nikah sama aku juga menguntungkan juga, mungkin yang tadinya jarang kelihatan gitu. Kita pasangan yang cocok, sefrekuensi, jadi banyak fan, kocak dan lain-lain gitu kan. Ya udah intinya saling begitulah. Dan aku juga nggak ada niat awal mulanya aku menikah dengan artis. Memang walaupun aku ini dulu ngefans sama dia dari SMP, dari zamannya Ratu. Nggak mungkin dong aku ngomong, ya Allah, Pinkan Mambo mudah-mudahan jadi istriku gitu kan. Dia jadi istriku, nggak mungkin. Aku hanya sebatas ngefans kan ya. Dia identik cantik gitu kan, waktu zaman Ratu suaranya bagus ya kan. Aku ngefans sama dia, dan aku nggak tahu tiba-tiba aku berjodoh dengan dia gitu. Itu doang ke situ. Incaran aku kan Rosa tadinya, pada mau Rosa. Oke bang, mungkin ini kan abang sudah mengatakan cerai dan apa namanya, ada sekali lagi mungkin membuka hati ataupun mungkin akan lanjut ke pengadilan agama atau seperti apa? Aku nikahnya siri, jadi nggak ada lagi untuk urus-urusan gini. Makanya aku tunggu 3 bulan ini, kalau memang bisa diselesaikan baik-baik 3 bulan ini, oke. Kalau ada suatu perubahan dan komitmen dalam rumah tangga ini, seperti ini, aku akan buat komitmen dalam waktu 3 bulan ini. Kalau 3 bulan aku nggak menyodorkan komitmen yang keras, mungkin aku udah stop. Untuk saat ini, dalam Islam kan kalau 3 bulan nggak nafkahi berarti selesai. Itu mah kalau dia mau kemana kayak sama laki-laki lain atau mau teleponan apa, itu urusan dia. Gitu, aku nggak peduli lagi, gitu kan. Udah gimana pun gitu kan.
ya gitulah pokoknya ke situlah. Kalau emang dia mau kalau untuk aku pribadi, aku jujur, aku saat ini sendiri, aku pengen nggak ada niat untuk nikah cepat karena pelajaran aku ini aku trauma gitu. Untuk membuka lembaran baru pun aduh nggak dulu deh gitu, mendingan gue jadi duka dulu deh, duda kaya gitu kan ibaratnya gitu kan. Nggak secepat itu aku kayak gitu. Berarti bisa dibilang tetap ada waktu lah ya sedikit tetap iya untuk memperbaiki semuanya, dan ini menjadi waktu terakhir berarti Bang ya? Iya, ini lagu aku lagi pengen menyendiri, introspeksi diri gitu kan, dan nggak mau ibarat katanya aku ini seperti dulu lagi yang nikah itu kayak mainan gitu jatuhnya loh, kayak mainan sedikit-dikit bilang cerai, sedikit-dikit bilang cerai. Aku nggak suka kayak gitu, padahal aku nggak pernah bilang-bilang gitu kan. Kalau ibaratnya kalau kita rumah tangga kayak udah nih gua pergilah pusing, itu sebenarnya jangan, nggak usah divonis cerai gitu loh ya kan. Kita ini dulu apa gitu kok, maksudnya aku bisa aja keluar juga kan, namanya ngopi ngerokok ya, atau nenangin diri, nggak harus ribut masalah suami pergi atau kemana gitu kan. Yang penting ada komunikasi, nggak usah langsung divonis cerai, kita ngomong baik-baik gitu. Jadi ini bingung aku jadinya sampai aku meledak begitu pergi itu doang. Sebenarnya aku tuh nggak ada niat untuk kayak bercerai lah gitu. Ngapain udah mau 3 tahun gitu rumah tangga, padahal aku mah terima aja sih, anak banyak juga gitu, ntar rezeki mah masing-masing ada, tapi mempertahankan rumah tangga ini saling ngerti gitu ya. Sekarang gini lah logikanya nih Mas, aku mau tanya ibaratnya saya seandainya ya pengen punya sesuatu yang harus cita-cita saya seperti ini ya, sewa ini dan seperti itu gitu kan. Nah sehingga kita ini aduh kasihan sama dia gitu kan, nanti kamu sanggup nggak, nanti kamu ini nggak, nanti kamu ini, lalu jawaban aku orang kaya nggak usah ngatur-ngatur, aku tahu gini-gini ya udah itu aku ngerti, kamu urus saja urusan kamu dan urusan aku gitu. Tapi di saat dia susah nanti, di saat ketika pasangan kita susah, ibarat kata susah dibuat-buat lah gitu kan, ngeluhnya ke siapa? Saya tanya, kalau Mas tahu, nggak mungkin kan ke anaknya, nggak mungkin kan ke orang lain, pasti di situ suaminya yang ada di samping ceritanya. Lalu aku kasihan sama dia, nggak bisa bantu atau apa, sedih kan? Jadinya jatuhnya mau nggak mau aku terjun dalam hal seperti itu gitu. Tapi kalau kita bisa dikompromiin, kalau lu bilangnya gini, udah tenang, gue mau nyewa ini, gue mau nyewa perusahaan ini, gue mau bikin perusahaan ini pakai uang gue, tapi kalau gue jatuh bangkrut, tenang, gue nggak akan pernah ngeluh sama lu, dan gue nggak akan pernah minta bantuan apapun sama lu, ini udah jalan gue, fine, oke, gue terima gitu. Tugas gue nafkahi lu aja, kewajiban lu, terus lu butuh apa yang gue mampu, lu belilah gitu. Tapi urusan perusahaan lu yang lu kembangin, kalau emang susah ataupun enggak, jangan pernah ngeluh sama gua atau minta pertolongan gitu. Mendingan kita per-peran aja begitu gitu. Lu telan sendiri, mau lu nggak kebayar ke sewa, mau lu nggak kebayar karyawan, mau lu nggak kebayar apapun, jangan pernah menuntut, jangan pernah. Kita komitmen sekarang gitu, dan jangan pernah minta tolong walaupun lu minjem duit pun jangan. Mendingan peran-peran gitu aja sekalian, karena itu perusahaan lu. Jadi apa? Kita nggak ada yang dirugikan. Mending gitu aja. Jangan ibaratnya mentang gua nggak ada beban, lu pengen punya perusahaan banyak, lalu nggak bisa menghandlenya. Ketika lu jatuh, laki lu yang diiniin, ya kan? Ya begitu mah nggak beres-beresnya Mas. Kayak begitu mah serba salah jadinya. Aku salah sebagai suami. Nanti kalau nggak ngebantu, sangkanya pelit, sangkanya nggak peduli, gitu. Tapi dilihat aku stres, kasihan dia, ya kan? Di sini aku bukan ngejelekin, inilah problem rumah tanggaku yang kurasakan, gitu. Tapi aku nggak peduli sebenarnya, nggak pernah masalah dia mau usaha kek, mau gimana, aku senang malah aku bantu, gitu. Dia mampu, tapi kalau memang mampu, silakan,
kamu lakukan gitu dengan pikiran yang matang dan wajar. Tapi kalau emang nggak mampu, kamu melangkah seperti itu. Cibadah kan suami istri ya. Contohnya gini, nah, Mas aku mau buka usaha begini, ini modalnya begini, ini begini. Lalu aku bilang, ini mahal loh, ini begini, kamu sanggup nggak? Kan ada omongan loh gitu kan. Tapi kan ini mah selonong boy, jatuhnya. Nanti kalau ketika pusing, stres, ini nggak kebayar, ini nggak kebayar, siapa di situ yang menemani? Suami. Lalu kalau seandainya aku ada uang banyak, lalu dia begitu, ngapain? Kan itu udah urusan lo. Lu yang nanggung, lu kan susah dibuat-buat, lu pengen sendiri gitu, ngapain lu pakai uang gua bantuin lu, gitu kan. Nanti apa? Aku dibilang pelit, aku nanti dibilang nggak mau susah sedang bersama, tapi lu bikin susah sendiri. Mendingan komitmen, kalau aku mau balik lagi sama dia, komitmen sama aku, gitu, tulis di atas materai, begini, jangan pernah ada tuntutan apapun. Aku boleh, nggak apa-apa, aku kasih uang kamu, aku semua, tapi silakan kamu atur dengan baik. Tapi jangan pernah uangku masuk di perusahaanmu. Aku bikin komitmen begitu. Dan minjem pun gak mau aku. Karena apa? Kenapa aku bilang gini? Karena di saat aku minta tolong sama dia, ke karyawannya, untuk anakku, aku minta tolong aku transferin 100.000 buat anakku jajan, itu gak boleh sama dia. Jangan pernah sentuh karyawanku. Oke. Itu dipermasalahin karyawan donatnya, aku minta tolong karena anakku di sono, aku lagi kerja di luaran. Mungkin maksud dia, aku melihat dia itu dia lagi sibuk. Inilah awal perceraian aku, kemarin aku kabur. Dari sini sumbernya. Lalu dia sibuk, aku ngertiin dia. Dia sibuk, capek, kasihan loh dia. Ya udahlah, daripada gua ngerepotin Pingkan untuk nelpon Pingkan nyuruh anakku, ya kan? Aku suruhlah pegawainya. Memang aku nggak ngegaji pegawainya. Ya kan, itu udah nggak dibolehin dan jangan pernah sentuh karyawan. Kau nggak ada hak. Oke, kalau dia bilang begitu nggak ada hak, suatu saat kamu susah, ya jangan pernah kamu minta hak kamu untuk karyawan aku, minjem duit pun ke aku. Kalau aku balikin begitu mas, ribut nantinya ujungnya. Nanti ku dendam-dendaman loh, jatuhnya dendam-dendaman, gitu. Aku kemarin sampai bilang, kemarin kamu aku tolongin. Kamu bayar karyawan, sampai kamu mau dituntut sama karyawanmu, aku bayarin, handphoneku ku gade, tuh buat bayar utang, walaupun aku minjem, gitu kan, aku bantuin. Kenapa sih saat aku minta bantu ke Kartika, pegawai donatnya, lalu dipermasalahin sama kamu besar, itu pun buat anakku minta tolong 100.000, temenin dia ke Indomaret, ya kan, terus dia jawabannya, ya kalau mau nolong yang ikhlas, nggak usah pamrih gini-gini. Jadi bingung ini rumah tangga. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sampai aku tuh nggak habis pikir mas. Ini kemana sih arahnya rumah tangga ini? Gitu. Begini aku begini begitu. Lalu seandainya aku balas dendam gitu. Aku balas dendam sama dia. Dia susah nggak kegaji ataupun sampai bubar usahanya. Lalu aku megang uang nih. Ya, terus aku diam. Dia, ya aku minta tolong dong pinjam ini buat bayar ini nanti aku ganti. Nggak bisa. Aku bilang, skak. Karena aku nggak pernah waktu minta tolong sama karyawanmu nggak dikasih. Ya udah lu resiko. Tapi kan nggak mungkin mas aku begitu. Ya kan? Jadi ribut nantinya kalau dendam-dendaman. Ya kan? Gue dendam begari-gari, gue dendam begitu. Itu nggak beres. Makanya aku tegaskan sama aku kalau lu mau balik komitmen sama gue. Gitu. Aku punya harga diri, tegasin. Dalam masalah apapun kayak begini, urus semua. Dan jangan pernah minta ngeluhan ke aku. Kalau mau begitu, sekalian bablas gitu, mendingan. Oke, berarti kalau nanti suatu saat ini menjadi kesempatan terakhir juga mungkin buat kan, sana. Iya, orang lain itu menilainya aku yang numpang hidup, aku yang pansos, ya sama dia. Aku yang ya kalau nggak ada Pingkan begini-begini, enggak. Itu rezeki udah masih tanpa aku bersandar sama Pingkan pun Allah udah kasih rezeki aku, udah takarannya udah ada rezeki orang, walaupun aku nggak bersandar sama artis, ya kan, takaranku ada rezekinya. Yang penting aku berusaha mas. Dari dulu pun aku udah viral di TikTok joget India, dikenal orang banyak. Aku udah menghasilkan uang sampai aku udah umrohin ibuku. Memang aku dari kampung, bedanya aku dari kampung. Bukan dari kalangan konglomerat artis, tapi aku orang kampung yang bekerja keras untuk menjadi sukses. Gara-gara aku pernah dihina, direndahin orang.
dulu di saat ekonomiku jatuh. Itu aku tujuanku. Nggak apa-apa aku joget di jalan sampai aku dihina orang dulu sebelum nikah sama dia. Bahkan ibuku sampai bilang, ngapain kerja begitu, tetanggaku, aku diomelin. Sekarang ku buktiin sama aku. Yang dulu pada orang pada gitu kan, ya kan, emang jalurnya pingkan. Semua juga rezeki itu ada jalur-jalurnya gitu loh mas. Pelantara. Ketika pingkan jarang kelihatan, di mana pelantaranya aku. Orang kan taunya, suami pingkan mambo taunya aku aja yang kesorot banget gitu, ya dulu kan jarang kesorot ya mantan suami pingkan mambo ya kan gitu kan. Taunya aku jadi seru, jadi kocak, jadi sengklek, orang pada terhibur, pasangan geblak lah berdua. Taunya aku. Nah kan gitu, jadi naik banyak fans. Aku juga kan orang nggak taunya aku, ketika aku kenal pingkan lebih banyak orang tambah tahu. Itu kan saling menguntungkan. Di sini nggak ada sistem pansos, nggak ada. Kalaupun kita pansos berdua dan menguntungkan untuk keluarga, berarti kan jatuhnya buat keluarga. Suami pansos sama istri pansos sama suami. Kalau udah untung buat kemana? Ke keluarga juga kan. Jadi nggak ada lah acara-acara kayak begituan. Toh juga kita cari uangnya sama-sama di TikTok, gitu. Oke bang, mungkin kan kemarin juga abang juga maksudnya menyesalkan juga kenapa ibu anak ini juga pada akhirnya bergosip di live ini juga kan. Iya, tadinya aku niat untuk kembali sama dia. Tadinya ya udah aku kasih waktu gitu kan, perbaiki. Ketika dia naikin anaknya berbicara kayak gitu, ya kan, ya bener masalah nafkah 300 sehari. Iya aku 300 sehari, bukan sebulan. Ya kali sebulan 300.000. Sehari ceban udah kayak ceban nggak pakai telur nggak dapat, cuman bihun sama orek, ya kan. Nah 300.000 itu memang itu diwajibkan. Aku kasih uang dan aku nggak pernah minta lagi makan di rumah. Sampai rumah pun aku nggak minta uang 300.000 itu untuk makan. Enggak, itu loss. Itu kemakan anak-anaknya. Kalau 300.000 kemakan lu, kemakan Ebi, kemakan Lala. Kalau dia masak, ya itu kemakan. Berarti aku tanya sama mas, tanggung jawab nggak aku? Ya kan? Kali 1 bulan 9 juta. Itu kadang suka lebih aku ngasih. Kadang 400, ya kan? Kadang ada lebihnya entah di mana. Tapi kalau ketika aku ada punya uang, entah di mall, ya aku bebas pakai aja. Tapi dia jarang pakai. Ya kalau pakai silakan. Aku juga keluar uang, kelihatan kok mutasinya, bensin, beli rokok, beli apa kan kelihatan gitu kan. Nah itu kan segitu juga aku udah inisiatif loh gitu. Aku nggak pernah bilang aku perhitungan, ya kan, sama dia. Aku dibilang mungkin itu pelit atau apa, enggak. Namanya aku udah kasih uang segitu kemakan anak-anaknya setiap hari, ya berarti itu aku tanggung jawab dengan anak sambungku gitu. Nggak mungkin bapak kandungnya setiap hari ngasih rutin gitu kan, enggak kan ke situ. Tapi aku bapak sambungnya rutin ngasih dia kemakan anak-anaknya. Berarti itu ladang pahala buat aku mas, sedekah buat aku sebenarnya. Tapi dia nggak mengerti itu. Tapi kecuali aku minta lagi, enggak, aku malah makan di luar. Di sepatan aku makannya, pulang nyampe sono aku pesan sendiri Gojek gitu. Kalau ada ya aku makan, kalau enggak ya aku pesan sendiri gitu. Berarti misalkan juga ya mereka bergosip di. Ya aku nggak tahu tujuan mereka apa. Ya terus yang aku misal bilang buang aja laki kayak gitu, nggak guna gitu kan. Cari aja yang kaya, yang ini. Dia sambil ketawa, nada dia di situ juga udah menandakan aku. Udah di mana harga diriku gitu kan. Seandainya anakku melihat itu, sakit mas anakku. Apa pernah anakku bicara ke Pingkan, ngapain sih mami kayak begitu, gak guna, gak bersyukur, gak apa. Diomongin di live, sakit nggak misal ngedengernya? Dibalikin itu aja dah gitu, dibalikin. Untung aja anakku masih kecil. Kalau dia udah besar melihat, dia nggak terima bapaknya digituin. Kalau memang aku dianggapnya nggak berguna, janganlah ungkapin itu di media. Ya udah di luar itu aja, bisa nelpon, bisa WA gitu. Jadi di sini siapa yang pansos? Aku apa anaknya? Yang dulu pernah aku dibilang pansos. Aku nggak tahu lagi gimmick apa enggaknya dia itu berdua, ya kan? Aku nggak tahu. Oke bang, pada akhirnya harapan abang sendiri apa nih bang untuk masalah ini sendiri bang? Harapan aku? Tahu mas, aku bingung.
mau ngomong apa. Aku juga nggak tahu bisa diperbaiki atau kagak. Nah, kayaknya sih aku mundur lah, nggak bisa bertahan balik lagi. Kayaknya sih aku udah kuatin. Kemarin dia sempat ngubungin aku tapi aku nggak tanggepin. Mungkin kalau dulu aku bisa tanggepin. Tadi juga kakakku, no, Pinkan mau ngomong, buka blokirannya gini. Tapi aku diemin. Karena aku mencoba untuk menjaga harga diriku sebagai laki-laki gitu. Kalau gua balik, di mana muka aku ditaruh ketika anaknya ngomong gitu? Nggak guna, buang aja. Lalu aku balik lagi di hadapan dia. Gunanya apa aku? Gitu kan? Orang udah nggak berguna. Aku dibuang, diambil lagi. Sampah banget aku namanya. Terus aku mau gitu ke sana. Saya masih muda mas, pasti banyak yang mau yang lebih dari itu, yang nggak punya anak gitu. Cuman di sini aku nggak melihat itu. Aku nggak melihat itu. Yang kuinginkan adalah pertahankan rumah tangga yang penuh dengan ibaratnya komitmen. Kalau masalah ribut kecil, janganlah digede-gedein. Kamu mau pengen rumah tangga nggak ada ributnya, ngejanda aja seumur hidup, baru nggak akan pernah ada ribut, gitu. Ini namanya rumah tangga, siaplah bertengkar. Salah satunya harus ngerti. Itu aja kalau mau langgeng. Ya kalau nggak begitu mah gagal lagi. Mau 10 kali ganti suami juga. Kalaupun dia artis, nikah dengan siapapun, mau security, mau tukang ojek, mau ojol, dia comot aja tuh laki-laki itu. Viral. Artis. Gitu kan? Seperti aku. Dinikahi dia tukang singkong, viral. Gitu kan? Viral, udah viral doang. Tapi bisa nggak mempertahankan rumah tangga itu? Gitu. Yang belum tahu karakternya. Belum ini. Kalau orang laki-laki ngedeketin dia, asal pansos doang, mungkin bisa. Habis itu ditinggalin setelah pansos. Mungkin. Ya. Aku nggak ngejelekin dia. Dia mau nikah dengan siapapun, mau siapapun itu akan infotainment pakai pasti rame. Ludahin muka saya, pasti rame. Ketika dia nikah lagi, terus sama siapapun itu pasti rame di media. Ya artis, pasti artis rame gitu. Ya itu kesannya kedepannya ya dia sendiri yang ngejalanin. Ya paling nanti si lelakinya pansos atau bisa kuat atau bertahan atau gimana ya gitu ya, karena yang udah pernah aku alamin gitu kan. Aku nikah sama dia kan jadi viral kan, berarti nanti suatu saat dia nikah dengan tukang ojek, dia kan nggak nyari kaya ataupun siapa ya kan, anak TikTok pasti rame dan viral, diundang ke TV ini itu ya kan, gitu doang. Cuman bisa nggak langgeng gitu? Kalaupun bisa berarti dia udah melihat kegagalan dari aku gitu. Tapi kalau enggak ya gagal lagi. Itu aja. Makanya lebih baik yang dulu ketimbang yang baru. Karena seburuk-buruk yang dulu dia bisa mengertiin kalau dia nggak fatal. Gitu kan? Dia bisa mengertiin sifatnya, karakternya apa. Belum tentu yang baru itu bisa mengerti. Gitu. Menemani dia, ngobrol lah dia, nyambung gannya. Dia sendiri pernah cerita ke deket orang aja langsung ilfil. Gitu. Tapi aku orangnya ngerti maksud dia, tujuannya ke sini, orang bilang dia halu, aku mengerti banget, sangat mengerti. Karena halu itu dibilangnya adalah ucapan dan doa gitu. Siapapun bolehlah berhalu. Contoh, gua mau beli mobil Alphard, contohnya lah gitu, mau ya kan, artinya kita berdoa mau beli. Bebas dong, sah-sah aja. Berarti gue lagi menghalu. Mau kan bilangnya. Coba gue bilangnya begini. Gue udah beli Alphard. Gitu kan. Udah beli. Berarti orang itu gak sombong dong. Cuman gue bilang, gue mau beli mobil nih. Mau doang kan. Walaupun gak ada duitnya. Orang mau. Gitu kan. Kecuali gue bilang udah beli. Oke bang. Mungkin terakhir ada mau pesan gak sih bang? Berikan mungkin sampai ya bang. Gini aja pesannya lah, kalau kamu mau balik sama aku, kita komitmen mateng, gitu aja. Aku nggak mau begini begitu, kau urus apapun itu. Tapi kalau nggak ada komitmen dan lain-lain, aku nggak tahu. Mungkin aku nggak tahu aku bisa ngasih satu kesempatan atau enggak. Nanti aku pikir-pikir lah di 3 bulan terakhir inilah. Nanti aku mikir-mikir mateng lah. Aku juga masih
masih apa ya, masih menjaga perasaanku sama ibuku. Dan aku nggak cerita tentang rumah tangga aku dan ibuku kalau aku ini udahan. Belum, aku nggak pernah ngejelekin istri di depan orang tuaku. Walaupun istri, karena apa, nanti suatu saat aku rujuk sama dia, ibuku benci. Kalau aku ngomong sekarang, aku nggak tahu ini ceritanya apa gitu kan. Emang ibuku gaptek orangnya tentang kayak gini gitu. Ya mungkin kalau udah ngomong gini nggak tahu lah. udah ngobrol di infotainment, tapi secara langsung aku nggak ngomong. Tapi nggak tahu kalau dia ngedenger. Tapi selama kemarin dia nggak pernah ngomong sih ibu aku. Lo di sini aja. Iya, kalau malam pulang. Itu aja aku berbohong. Pagi-pagi saya ke sini. Iya, itu jujur aja aku. Selama ini aku sama ibu aku berbohong. Itu lalu nginep di sini. Iya, capek nginep. Ntar lah pulang malaman. Oh, udah makan, udah. Gitu. Tapi nggak tahu lah kayak begini nih. Tahu enggaknya. Oke. Siap Om Agung. Iya. Terima kasih. Dan aku cuma ngasih waktu 3 bulan terakhir aja, nantilah ke depannya kayak gimana. Ya, oke, buat pemirsa Hot Shot. Mungkin. Ya, inilah aku kegiatannya yang aku ceritakan. Ya, jodoh, mati, rezeki Allah yang ngatur semuanya. Itu. Jadi minta doanya yang terbaik. Aku minta juga sama Pinkan juga doa yang terbaik. Itu aja buat para penonton TikTok aku. Jangan pernah saling menghujat ke Pinkan ataupun ke aku gitu kan. Ini tentang rumah tangga aku. Karena dia mau ngapain, dia mau apa, itu hak dia. Dia mau gimana, itu prinsip dia. Kalian nggak usah ibaratnya ngatur-ngatur, dia begini, dia begitu. Uruslah diri kalian sendiri. Nonton aja hiburannya. Kalau dia nyanyi ya nonton, sawer. Kalau dia PK ibaratnya ini gitu kan, request gitu kan. Dia juga kan punya keperluan dan lain. Aku nggak mau masalah ribut. Aku nggak mau dia itu berkurang koinnya gara-gara tentang rumah tangga ini. Support aja. Aku nggak mau keributan dan aku nggak mau jelek-jelekin. Ini terakhir kalinya, setelah nanti aku di TV klarifikasi full, aku janji dan gak akan pernah aku bahas tentang perceraian aku setelah aku pulang dari TV nanti. Ya kan, kalau TV kan mutlak blok semuanya kan, nyebar semuanya kan, gitu kan. Nanti setelah itu baru aku tutup close dan aku nggak bilang kalau masalah tentang ini tentang itu lagi. Udah stop, aku close. Nanti disitulah 3 bulan itu aku nggak tahu kayak gimana perjalanannya, apakah bisa diperbaiki atau enggak, apakah ada komitmen ke depannya dia mau kayak gimana komitmennya, baru aku bisa terima atau enggaknya itu urusan nantilah. Yang saat ini aku pengen introspeksi diri, aku pengen menyendiri, tenangin diri aku gitu kan, nggak bau gimana lah. Aku udah capek kayak gitu. Itu aja, doa yang terbaik aja. Makasih Mas. Makasih banyak ya, Abang Bu. Jangan balik. Kameramen saya sambil nontonin dong. Jadi balikan. Emang aku salah ngomong kah? 3 bulan maksudnya? Enggak, maksudnya begini loh, 3 bulan itu tempo. Ibarat kan kalau cerai kan resminya kan kalau orang Islam itu 3 bulan 10 hari. Ya. Nah itu kan resmi kayak begitu ya. Kalau itu kan bisa balik lagi. Kalau balik lagi kan nikah rujuk lagi nikah kan gitu ya. Benar nggak sih? Iya dong. Iya. Ya kan. Maksudnya itu resminya tuh di 3 bulan itu. Ya kan? Salah nangkap. Apa salah nangkap? Masa Ida? Oh iya, masa Ida maksudnya. Masa Ida itu lo maksud aku. Masa Ida maksud aku, barulah itu ini gitu loh maksudnya. Masa Ida nggak ada ini kan. Balik. Kalau balik mah ya enggak, maksudnya masa Ida jangan balik oh. Awas lu balik. Gue diancam sama penonton, jangan balik. Awas lu balik lu. Aduh, sampai diancam gue nggak boleh balik.
Tapi sampai jam berapa bang TikTok? Hah? Sampai jam berapa? Kalau saya nggak sama dia, itu sebebasnya saya nge-live. Gitu. Kalau sama dia? Jujurnya, saya tuh kalau sama dia itu susah kerjanya itu susah untuk kerja kerasnya. Jadi kayak gini, ada tempo, ada waktu yang harus nggak boleh lebih lu begini aturan dia gitu, nggak boleh lu begini gitu kan. Ada aturan mainnya. Pulang malam juga nggak terlalu boleh, walaupun aku di sini lama. Itu masalah gitu sebenarnya. Jadi kalau kan aku nih kalau di sana tuh aku suka begadang, ngobrol sama dia lama sampai jam 3, setengah 4. Nah dia mah bangun sebentar, jam 7, jam 8 dia udah bangun karena kerja langsung nge-lab. Aku bisa bangun siang aku kalau tidur jam segitu. Nyampe sini aku jam 12. Ya kan? Siang. Terus aku tuh kerjanya sebentar. Maghrib udah langsung pulang. Gitu. Jadi pendapatan aku dikit. Nggak kayak aku lama di sini. Pagi-pagi aku udah standby. Tidur di sini. Memang aku lebih nyaman kerjanya di sini. Kalau di BSD aku bingung. Sinarmas itu kan tempatnya itu susah mas. Kita mau tanahnya di Sinarmas itu kita bingung mau challenge, mau PK itu diusir sama security karena itu tanahnya tanah Sinarmas bukan pemerintah BSD mah. Kalau sini mah gampang ya. Bebas ini di sini mau salto kan berak di sini juga nggak ada yang ngusir di jalan. Gitu. Lebih apa ekspresinya lebih bebas ya. Jadi bingung apalagi saya tinggalnya di apartemen. Ya ribet lah. Terbatas, mau gimana aku kalau di apartemen? Makasih. Gitu. Ya, bang, kita ya, balik bang. Thank you. Sampai ketemu lagi. Ya. Bang, ya. Iya, kalau di sini mah aku bangun tidur, ngopi langsung aku nge-lab dekat gitu kan. Jangan balik. Kalau di sini uangku cepat gitu. Live-nya Mina cari jodoh, Mina cari koin. Mina cari koin, bukan Mina cari jodoh. Mina cari koin, bukan cari jodoh. Enakan di mana? Sebenarnya rezeki mah di mana juga bisa. Kadang kan lokasinya susah. Anak PK itu nggak gampang, guys. Anak PK itu nyari lokasi. Banyak loh yang diusir karena berisik, kan gitu. Apalagi kalau challenge di lampu merah BSD, diusir loh. Kan kita pernah waktu itu sama dia di BSD, diusir langsung sama Sarkamin, Semeriti. Jangan balik. Iya. Pernah kan? Kalian lihat sendiri kan? Ditegur. Kecuali Gading Serpong, beda. Tapi nggak tahu juga ya Gading Serpong juga. Apa typingannya guys? Banyak kan jangan balik. Kemarin gua aja sering diusir. Tuh si Mina tuh sering diusir. Fisiknya nggak segampang itu. Ya, nah sekarang aku mau PK di apartemen. Andai udah yang kecil, anak-anaknya berisik di situ. Semangat Arya, nggak keganggu lah. Ntar aku ngomel, aku marahin, woi berisik, kamu ini PK. Ntar kalau mamanya tersinggung, gimana? Aku tuh nggak bisa guys, marahin anak orang. Pokoknya demi Allah lah, aku nggak bohong, nggak pernah aku namanya ngegentak atau marah. Itu bukan anakku. Aku cuman ayah sambung. Takutnya nanti mamanya tersinggung. Ada bapaknya. Jadi makanya aku mah pengennya gini, ketika aku marah dengan anakmu, tolong bantu aku, belain aku, tuh dengerin. Nggak boleh gitu kata ayah ataupun papa atau daddy gitu ya. Tuh, kamu nggak boleh nakal. Jadi aku dihargai nanti dengan anakmu. Gitu. Aku mah pengennya gitu. Nah, kalau seandainya Jihan, ya marah, nakal, kamu omelin. Tapi bener ngomelinnya. Jihan nggak boleh nakal. Itu nggak boleh gini. Aku belain mama sambungnya. Tuh Jihan nggak boleh kamu tuh gini. Nanti Jihan menghargai mama tirinya. Itu namanya ada pembelaan. Jadi nanti kita itu sebagai ayah sambung nggak dilunjak. Gitu. Yang bener mah gitu sebenarnya, gampang loh nikah bawa anak mah. Menurut aku kuncinya
nggak bakalan baper kalau kita ngerti. Aku aja udah dibilang jahat. Sama kata kamu, kata Ebi jahat. Aku jahat apa sih? Suka marahin. Aku marahin karena malam-malam dia nggak tidur kemalaman main HP. Lalu aku tegur, Ebi udah malam, kamu jangan tidur malam-malam. Nggak boleh anak kecil tidur malam-malam. Apakah itu aku marahin? Berarti aku dianggap jahat ya kayak gitu ya dengan anakmu ya? Kok kamu malah belain sih? Gitu kan jatuhnya, malah diiyahin. Itu kan tujuannya untuk mendidik dan supaya nggak tidur malam dan nggak begadang gitu. Kalau nggak ini mah gitu. Makanya aku tuh sudahlah, udah kayak udah lelah aku lah, capek. Ntar aku ngomong begini sangka ngejelekin.